Menjaga hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, baik secara redaksi maupun makna. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran yang ada di hadapan kita hari ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua tahap. Pertama, diturunkan menuju Baitul Izzah di langit dunia secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Kedua, diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Proses kedua ini berlangsung selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi dosis tinggi agar kaum muslimin dekat dengan Al-Quran. Beliau menyematkan gelar, sebaik-baik manusia, kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari 5027. Fenomena yang terjadi pada masyarakat dan mungkin diri kita saat ini tentu sungguh memilukan. Banyak di antara manusia yang cenderung lebih memprioritaskan rutinitas pekerjaan daripada mengalokasikan waktu untuk Al-Quran. Kehadiran gadget telah membuat manusia lebih sering berinteraksi dengannya daripada merenungkan Al-Quran. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menelaah Al-Quran terkadang lebih banyak tercurahkan pada menonton tayangan televisi. Bahkan, semangat dalam menjaga eksistensi di media sosial seringkali lebih besar daripada menjaga hubungan dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, sejenak kita merenungi motivasi dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa berusaha menjaga hubungan dengan Al-Quran. Pahala melimpah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2910. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan. Pahala yang diberikan bukan hanya berdasarkan ayat, namun pada setiap huruf. Setiap huruf akan diganjar dengan kebaikan yang berlimpah. Bahkan semakin lama seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin lembut hatinya. Al-Quran adalah hujjah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW dan Al-Quran akan menjadi hujjah yang meringankanmu atau malah menjadi hujjah yang memberatkanmu. Setiap orang berpagi-pagi menjual dirinya, akankah dia memerdekakan dirinya atau justru menghancurkannya? Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat Al-Quran didatangkan. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kemudian menuntun mereka ke surga. Namun ia juga bisa menjadi saksi pemberat atasnya, lalu menyeretnya ke neraka. Sehingga siapa saja yang mempelajari Al-Quran lalu mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalamnya dan menahan diri dari segala yang dilarang, maka Al-Quran akan menjadi pembela baginya di hari kiamat kelak. Akan tetapi barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan datang padanya menjadi pemberat dan penuntut baginya di hari kiamat. Hari ini bagaimana keadaan kita? Apakah gadget, media sosial, dan hiruk-pikuk dunia telah menyibukkan diri dari Al-Quran? Mari bersama-sama untuk merenung. Sebab kelak Al-Quran akan datang sebagai hujjah atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Bagaikan utrujah. Dari Anas bin Malik bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, laksana buah utrujah yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang manis. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat kurma, yang tidak memiliki aroma wangi namun rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat buah raihanah yang memiliki wangi namun rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah hansalah yang tidak mempunyai aroma dan rasanya pahit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Begitu banyak keistimewaan diberikan bagi mereka yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Namun, ribuan motivasi yang datang tak akan mampu merubah jiwa seseorang jika tidak diiringi niat untuk berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Mari kita pikirkan sesaat,
sadar dan membuka mata. Betapa jauhnya kita dengan Al-Quran. Jangankan untuk menghafal, sekedar membaca ayat demi ayat pun tidak mampu. Hari ini kita tukar Al-Quran demi setetes kenikmatan dunia. Mari simak kegelisahan baginda Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan Rasul, Muhammad, berkata, "Ya Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Quran Surat Al-Furqan, 30. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan tentang makna meninggalkan Al-Quran. Maksudnya adalah, apabila dibacakan Al-Quran, mereka membuat bising dan bercakap-cakap tentang perkara lain sehingga tidak mendengar bacaan Al-Quran. Inilah satu bentuk meninggalkan Al-Quran. Tidak mempelajari dan mengamalkannya merupakan satu bentuk meninggalkan Al-Quran. Mengutamakan perkara lain seperti syair, nyanyian, permainan, hiburan, ataupun perkara lain yang semisalnya melebihi Al-Quran, merupakan bentuk meninggalkan Al-Quran. Semoga kita dimudahkan untuk bertaubat, berubah menjadi lebih baik dan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sehingga bahagia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita semua senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan jasmani dan rohani, serta dimudahkan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran.